Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan hasil diskusi kami materi yang berjudul Prosedur Sengketa Pemilu. Presentator pertama Salviana Mahrani, presentator kedua Indriwani Kabila, presentator ketiga Isna, presentator keempat Syahnas Bahmid. Pengertian sengketa pemilu berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan menyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Berdasarkan pasal 95 huruf D, Badan Pengawas Pemilu berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu. Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota tidak bersifat final karena jika ada pihak yang merasa tidak puas bisa mengajukan uji koreksi kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Karena Badan Pengawas Pemilu mempunyai fungsi koreksi terhadap proses sengketa dan putusan penyelenggara administrasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah sebagai kuasi pengadilan atau lembaga yang bersifat mengadili. Tetapi tidak disebut sebagai pengadilan merupakan bentuk semi pengadilan. Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya adalah macam-macam sengketa pemilu. Apa saja sih macam-macam sengketa pemilu? Jadi ada 3 macam-macam sengketa atau perselisihan. Yang pertama ada sengketa dalam proses pemilu, yang kedua ada sengketa atau perselisihan hasil pemilu, dan yang ketiga ada sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Yang pertama, sengketa dalam proses pemilu. Hal ini terjadi antar peserta pemilu atau antar kandidat yang selama ini ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu. Kemudian yang kedua ada sengketa atau perselisihan hasil pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang MK. Wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sengketa yang ketiga adalah sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggaraan pemilu mengenai peserta pemilu dan kandidat presiden serta kandidat kepala daerah, yakni gagalnya calon peserta pemilu serta bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggaraan pemilu masih terus terjadi. Selanjutnya adalah mengenai persoalan dalam sengketa pemilu di Indonesia. Ada banyak persoalan dalam sengketa pemilu di Indonesia. Salah satu problem besar menyangkut sengketa pemilu adalah banyaknya perkara. Di antaranya, perkara tersebut adalah banyak pihak yang tidak mengerti sengketa pemilu. Mengapa sih dikatakan banyak pihak yang tidak mengerti sengketa pemilu? Sebab terlampau banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mengapa dapat terjadi demikian? Hal tersebut dikarenakan akibat tidak dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan, sehingga banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum, justru malah diajukan ke lembaga yudikatif.
Materi selanjutnya yaitu prosedur penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dilakukan dengan cara A. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, B. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, C. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, D. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu, E. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dilakukan dengan cara A. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, B. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, C. Melakukan mediasi terhadap para pihak bersengketa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu apabila tidak tercapai mufakat di antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa proses Permohonan penyelesaian sengketa proses Salinan putusan Bawaslu disampaikan kepada pemohon, termohon atau pihak terkait paling lambat 3 hari. Putusan belum bisa diberikan sesudah Bawaslu membacakan putusan, memberikan petikan amar putusan kepada para pihak. Salinan putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu. Salinan putusan dibacakan dalam bentuk soft copy format Word, JPG, dan hard copy, dan diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa.